Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حفظني وحفظكم الله جميعا. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib hafizahullah ta'ala. Sebagaimana biasa, khatib memulai khutbahnya dengan pujian kepada Allah dan wasiat, yaitu bertakwalah kepada Allah, fattaqullah wa ati'u, dan taatlah kepadanya, wathbutu 'alal Islam, dan teguhlah di atas agama Islam. Fa inna tsabata 'alaihi 'izzun fid dunya wa fawzun akbaru fil akhirah. Sungguhnya keteguhan di atas agama Islam adalah kemuliaan di dunia dan kemenangan yang besar pada hari kiamat. Wa tsabatu 'alal Islam wasiyatul mursalin, dan keteguhan di atas agama Islam adalah wasiat para nabi dan rasul alaihimussalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan Muslim. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, a'azzu syai'in 'alal insani dinuh, perkara yang paling mulia bagi manusia adalah agamanya. Wa aghla ma yamliku mu'minun imanuh, dan perkara yang paling mahal yang manusia memilikinya adalah imannya. Wala syai'a ya'dilu 'inda muslimin islamah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyamai bagi seorang muslim dengan Islamnya. Ya, li'anna sa'adatahu muta'alliqatun bihi, karena kebahagiaan seorang tergantung dengan Islamnya, karena kebahagiaan seorang tergantung dengan Islamnya. Wal Islamu wa ahkamuhu a'zamu ma yas'a ilaihi basharun wa anfa'ahu fid darain. Dan agama Islam dan hukum-hukumnya adalah hal-hal yang paling mulia dan besar bagi seorang hamba, dan hal yang paling bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Walakin aktsarun nasi la ya'qiluna dzalik. Akan tetapi sebagian banyak dari manusia yang tidak sadar dengan hal ini, yang tidak berakal dengan hal ini. Ya, faminhum man yunkiruhu mutlaqa, sebagian dari mereka yang mengingkari hal ini. Wa minhum dha'ifu imanin yataza'za'u imanahu 'inda al-bala',
fayuqaddimu ad-dunya 'ala al-akhirah wa larubbama khasirahuma jami'a. Dan sebagian yang imannya lemah, yang imannya terguncang ketika tertimpa bencana, ketika tertimpa musibah, maka ia mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Dan mungkin karenanya itu ia merugi dan kalah dunianya dan akhiratnya. Ya. Hal ini terjadi, iya, terjadi pada zaman ini. Bahkan zaman ini yang paling banyak dari kaum muslimin yang mengutamakan hal dunianya daripada hal akhiratnya, daripada agamanya Islam. Tidak peduli pekerjaannya ada riba, pekerjaannya adalah haram, yang penting ia mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Akan tetapi dia tidak sadar, tidak berakal bahwa akhiratnya, agamanya Islam, ia dengan agama Islam ia akan selamat di akhirat dan selamat di dunia pun. Wallahu ta'ala qad akhbara fil Qur'ani ahla al-iman bi annahu yusibuhum bil bala' wa hathahum 'ala ats-tsabat. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan ahlu iman, ahli iman dalam Qur'annya bahwa mereka akan kena cobaan, akan tertimpa musibah. Wa hathahum 'ala ats-tsabat. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan untuk berteguh di atas agama Islam meskipun terkena cobaan yang berat ini. Liyahtadu idza ibtulu wa ya'lamu idza futinu fayathbutu wa la yaftatinu. Allah memerintahkan untuk teguh di atas agama Islam agar mereka diberi petunjuk dan ketenteraman ketika terkena cobaan, dan agar pada saat terjadi fitnah mereka berada di atas ilmu yang benar. Ya, dengan ilmu ini mereka tidak akan kena fitnah, tidak difitnah, dan mereka tetap teguh di atas agama Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan Allah Ta'ala pun berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kemana? Kepada kebenaran. Allah Ta'ala pun berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dan Allah Ta'ala pun berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Jadi dengan ujian ini Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar iman dan orang-orang yang dusta imannya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Ya.
Ayat-ayat ini semua menunjukkan bahawa tidak ada seorang yang akan masuk surga tanpa ujian. Ya, ini sunanul hayah. Ini adalah hal-hal dunia. Tidak ada seorang hamba yang akan masuk surga kecuali dengan ujian. Rasulullah saja, khairul mursalin, khairul bashar, diuji oleh Allah. Ya. Ya, maka gimana dengan kami? Faman thabata fil bala'i wa hafadha ala dinihi, maka barang siapa yang teguh di atas agama Islam dan menjaga agamanya, kana lahu an-nasru fid dunya, Allah akan beri kemenangan di dunia, wal fawzul akbaru yaumal qiyamah, dan kemenangan yang lebih besar pada hari kiamat. Amma fawzul akhirah, adapun kemenangan pada hari kiamat, fa innal jannata jazaa'u man amana wa 'amila salihan. Kemenangan pada hari kiamat adalah surga, jannah. Ini adalah balasan bagi setiap orang yang beriman dan beramal salih. Wala yatahaqqaqu dhalika illa bithabati 'ala ad-dini ila al-mamat. Ya. Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan kemenangan ini, yaitu surga, kecuali dengan keteguhan di atas agama Islam hingga kematian. Wa amma al-fawz aw amma nasrud dunya, adapun kemenangan di dunia, fa wa'dun min Allah wallahu la yukhlifu wa'dah. Janji yang pasti dari Allah, dan Allah selalu menepati janjinya. Allah janji kemenangan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Dan sungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah, yaitu ketetapan Allah. Ya. Ya, maka Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka dan Ia menepati janjinya. Dan Allah Ta'ala pun berfirman, ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Ya, wajib bagi mereka. Ini adalah wa'dun min Allah, janji yang pasti dari Allah. Wallahu la yukhlifu wa'dahu, Allah selalu menepati janjinya. Allah Ta'ala pun berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat liyastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus salihat, dan yang beramal saleh, liyastakhlifannahum fil ard, bahawa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, dan Dia telah sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai bagi mereka. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ya, dan Dia akan mengubah keadaan mereka dari keadaan takut menjadi keadaan aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Dan Allah Ta'ala pun berfirman, فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
Allah Ta'ala pun berfirman, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Dan sungguh janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, yaitu mereka itu pasti mendapat pertolongan. Ini janjinya, mereka akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun, mereka akan pasti menang. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat. Ya. Ayat-ayat sini menunjukkan bahwa para rasul pun akan tertimpa, mereka tertimpa cobaan yang berat. Ya. Maka ini akan memberikan ketenangan kepada kita yang selalu tertimpa cobaan, ya, agar berteguh di atas agama Islam. Dan sungguhnya kemenangan bagi seorang mukmin itu dekat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Ta'ala pun berfirman, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala telah mengumpulkan dua kemenangan untuk orang-orang yang teguh di atas agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَآتَاهُمُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala pun berfirman, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan di dunia atau mati syahid dan masuk surga pada hari kiamat. Ya. Maka Allah Ta'ala telah mengumpulkan dua kemenangan bagi orang yang berteguh di atas agama Islam. وَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّينِ هُوَ النَّصْرُ الْحَقِيقِي وَلَوْ قُطِعَتِ الْأَجْسَادِ. Dan keteguhan di atas agama Islam adalah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang benar-benar, walau quti'atil ajsad, meskipun badannya telah rusak, wa halakatil amwal, dan hartanya telah hilang, sudah habis, wa halakatil anfus, dan juga jiwanya, nafsunya telah binasa. Lianna al-insan mahma ummira fid dunya wa tamatta'a biha fama'aluhu ila al-maut wal hisab. Karena namanya manusia, berapa lama ia hidup di atas dunia ini, berapa dia hidup di dunia, ma'aluhu al-mamat, ia akan mati, ia akan meninggal. Beberapa lama ia hidup di atas bumi ini, ia akan meninggal. Lianna dunya kulluha ila zawal, karena dunia akan binasa. Dan sebagaimana ketika Rasulullah SAW melewati keluarga Ammar bin Yasir, ya, ketika mereka disiksa oleh kaum musyrikin di Mekah, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sabran ya ali Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir,
kalian telah dijaminkan surga. Ya. Kenapa? Karena mereka berteguh di atas agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, kalian telah dijaminkan surga. Walaupun meskipun badannya mereka telah rusak, ya, dan harta mereka telah habis, akan tetapi dengan keteguhan di atas agama Islam, itu adalah kemenangan yang hakiki. Mereka akan masuk surga. Walamma ishtaka ba'd as-sahabah, dan Rasulullah SAW atau tersingkat, khatib membawa sebuah hadis, ya, hadis Khabbab bin Art, dari Khabbab bin Art radhiyallahu anhu. Ia berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sedang berbantal jubahnya di naungan bayangan Ka'bah. Kemudian kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Kami berkata, tidaklah engkau meminta pertolongan Allah, tidaklah engkau berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين. Sungguh pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang diculik, lalu dibuatkan lubang di tanah, kemudian dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di bagian kepalanya. Selanjutnya dibelah hingga menjadi dua bagian. Selain itu pun ada yang disayat dengan sisir dari besi yang diletakkan antara daging dan tulangnya. Tetapi semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya. Ya, ini hal-hal orang pada zaman dahulu. Buruknya siksa ini, beratnya siksa ini tidak memalingkan dari agama. Mereka tetap berteguh di atas agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh Allah senantiasa menyempurnakan agama ini hingga seorang penunggang unta berjalan dari Sana'a hingga Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan tidak khawatir serigala memangsa kambingnya, tetapi sungguh kalian tergesa-gesa. Ya. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa mereka telah disiksa dengan siksa yang begitu buruk, akan tetapi mereka tetap berteguh di atas agama Islam. Ya, mereka tetap berteguh di atas agama Islam. Mereka lebih memilih kematian di jalan Allah daripada hidup di dunia dengan syirik kepada Allah. Wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bidzalik wa la yaf'aluhu. Dan Rasulullah tidak menyuruh tanpa melaksanakannya. Bal kana fi'luhu fi ats-tsabat yasbiqu qawluhu fi tathbit ashabihi radhiyallahu anhum. Beliau berteguh di atas agama sebelum ia menyuruh sahabatnya. Dan contohnya ketika Nabi SAW disiksa di Mekah dengan kaum musyrikin, ia terluka, berdarah, ya. Kemudian ia berhijrah pergi ke Taif, memohon Allah agar mereka beriman. Tetapi di Taif pun dia disiksa sampai berdarah, disiksa, disakiti, dilempar dengan batu
hingga ia berdarah. Dilempar batu dengan orang-orang, anak-anak kecil pun lempar batu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah siksa ini di Taif, beliau ingin balik ke Mekah. Dan pada saat itu ada Zaid bin Harithah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Harithah heran dengan perlakuan Nabi SAW ini, bahwa ia ingin balik ke Mekah. Lalu Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk?" Bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedangkan mereka yang mengeluarkan kamu dari Mekah? Rasulullah SAW bersabda, "Ya Zaid, Inna Allaha nasirun dinahu wa midhirun nabiyahu." Ya Zaid, sungguhnya Allah akan memberi kemenangan kepada agamanya dan kepada Rasulnya, kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti pesan dari Nabi SAW kepada kaumnya, kaum muslimin, setiap umatnya yang mengalami siksaan. Isbiru 'alal adha kama sabartu. Ini seperti pesan dari Rasulullah kepada umatnya yang sedang disiksa. Isbiru 'alal adha kama sabartu. Bersabarlah terhadap ujian sebagaimana aku sabar terhadapnya. Wathbutu 'ala dinikum kama thabattu. Berteguhlah di atas agama Islam sebagaimana saya teguh di atas agama Islam. Wa ayqinu bi nasrillah kama ayqantu. Dan yakinlah bahwa kemenangan dari Allah akan datang sebagaimana saya yakin. Tunsiru kama nusirtu wa yuhzimu a'da'ukum kama huzima a'da'i. Ya, dengan keyakinan ini dan teguhan ini kalian akan menang sebagaimana aku menang, dan musuh kalian akan kalah sebagaimana musuh-musuh aku kalah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun." Allah Ta'ala berfirman, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak, yaitu Islam, dan menghilangkan yang batil, yaitu syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, yaitu orang yang musyrik, itu tidak menyukainya. Kemudian khatib mewasiatkan kepada mereka, kepada kita, agar bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha wa ati'uh. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Wathbutu 'ala dinil haqqi ila al-mamat. Dan teguhlah di atas agama yang benar, agama Islam, hingga kematian, sampai kematian. Allah Ta'ala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, keteguhan di atas agama Islam hingga kematian adalah fawzun mubin, kemenangan yang benar, kemenangan yang nyata. Wal hazimatu fi at-tabdil wa at-taghyir wal intikas wal haydati al-haq. Dan kekalahan ada di jauhnya dari kebenaran. Ini sebagaimana sahabat menganggap bahwa kemenangan ada di keteguhan di atas agama Islam, dan kekalahan ada di jauhnya dari kebenaran.
Kemudian khatib membawa sebuah kisah yang begitu menarik, kisah yang banyak pelajaran darinya, yaitu kisah sahabah yang bernama Haram bin Milhan. Ya. Dulu sahabat ini dikirim untuk berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah. Tahu-tahunya dikhianati, dikhianati. Kemudian dia ditusuk dari belakang punggungnya dengan pedang atau dengan tombak, sampai tumbus dia, sampai darahnya mengalir dari belakang punggungnya. Kemudian ia mengambil darahnya, kemudian melemparkan darahnya ke mukanya dan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Fustu wa rabbil Ka'bah, fustu wa rabbil Ka'bah." Aku telah menang ya Allah, aku telah menang. Kemudian setelah itu sahabat beliau pun meninggal pada saat itu. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwa Haram bin Milhan dan sahabatnya qad laqaw rabbahum faradiya anhum wa ardahum, bahwa mereka telah berjumpa dengan Allah dan Allah telah ridai dengan mereka. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka meninggal, iya, mereka mati. Haram bin Milhan mati. Tapi jangan kira bahwa kematian ini mereka meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dengan rezeki Allah pada hari kiamat. Rezeki mereka di dunia sudah putus, tetapi rezeki akhirat tidak akan putus. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Haram bin Milhan keteguhannya di atas agama Islam sangat kuat. Ya. Ia mengetahui bahwa berdakwah di jalan Allah, ketika mati di jalan Allah, ia akan masuk surga. Oleh karena itu dia mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, aku menang ya Allah, aku menang dengan surga ya Allah. Sungguh sangat indah kemenangan yang agung ini. Meskipun dengan kematian, ia tetap menang. Kemudian khatib membawakan kataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Fa ahlul yaqini idza ibtulu thabatu." Ahli orang-orang yang yakin dengan kemenangannya Allah, yakin dengan agamanya Allah, ketika ditimpa musibah, mereka berteguh di atas agama. Thabatu bi khilafi ghairihim. Ya. Bukan seperti orang-orang yang selain mereka yang tidak berteguh di atas agama Islam. Fa innal ibtilaa'a qad yudhhibu imanah aw yunqisuhu. Karena dengan musibah ini, dengan bencana ini, bisa jadi menghilangkan imannya atau menguranginya. Ya. Ya, jadi dengan musibah, hal seorang muslim terhadap musibah, imannya bisa tambah, bisa kurang, ya. Jika ia tertimpa musibah, kemudian dia celah zamannya atau celah harinya, ini imannya akan kurang, ya. Akan tetapi orang yang tetap berteguh di atas agama, ya, imannya akan tambah, ya. Jadi ini arti dari kataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-ibtila qad yudhibu imanah wa yunqisuh. Iman dengan bencana, iman bisa tambah dan bisa kurang. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar
dan yakin kepada ayat-ayat kami. Ya. Jadi alladhi ya'ishu li nafsihi wa syahwatihi la li dinihi ya'ishu saghiran dalila. Ya, jadi barang siapa orang yang hidup karena dirinya sendiri dan karena dunianya dan bukan karena agamanya dan ridha Allahnya, ridha Rabbnya, ia akan hidup kehidupan yang terhina. Ya'ishu thalilan saghira wa yub'atsu saghiran dhalila. Dan juga ia akan meninggal terhina dan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan terhina. Ya, maka wajib bagi seorang muslim menjadikan agamanya dan imannya tujuan pertama dan tujuan terakhir, tujuan yang pertama dan akhir. Ya, jika seorang muslim menjadikan tujuan pertama dan akhirnya adalah agamanya dan imannya, maka sungguh ia akan hidup dalam kehidupan yang bahagia dan mati dengan kematian yang mulia. Ya, dan mati dengan kematian yang mulia. Ya. Sampai sini selesai khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.